rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, duduk dengan niat beriktikaf, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-furqan wa hiya kulluha makkiyatun ayatuha sab'un wa tis'una ayatan. Di antara surah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa hiya kulluha makkiyatun, surah Furqan ini semuanya ayat makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Ayatuha sab'un wa tis'una ayatan, ayatnya berjumlah 97 ayat. Wa kalimatuha salasumi'atin wa isnatani wa tis'una, kalimat-kalimatnya berjumlah 392. Wa hurufuha salasu alapin wa sab'atu mi'atin wa salasun wa sittuna, adapun huruf-hurufnya berjumlah 3763. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqan, maha begitu banyak Allah Ta'ala yang memberikan berkah. Nazzalal furqana ala 'abdihi, yang Allah menurunkan Al-Qur'an atas hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamina nadhira, supaya Muhammad itu menjadi peringatan bagi sekalian alam jin maupun manusia. Nah, surah Al-Furqan artinya surah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu banyak namanya, ada lebih 40 nama. Naba'ul Azim termasuk nama Al-Qur'an. Al-Furqan itu nama Al-Qur'an. Nah, An-Nur itu nama Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Qur'an yang tercantum sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, bahwasanya lebih daripada 40 nama Al-Qur'an. Nah, di antara nama Al-Qur'an di sini yang disebutkan di sini yaitu Al-Furqan, yaitu surah Al-Furqan. Surah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga Al-Qur'an ini, kalau orang ingin mencari yang namanya kebenaran atau hak, itu bisa dicari dalam Al-Qur'an. Kalau orang ingin mengetahui apakah itu batil, salah ataukah benar, bisa dicari di dalam Al-Qur'an. Karena semua ada di dalam Al-Qur'an. Penilaian-penilaian yang bagus menurut Allah, penilaian-penilaian yang tidak bagus menurut Allah, itu semua terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tersebut mempunyai nama summiya bil Furqan, maka Al-Qur'an pun bisa dinamai dengan Al-Furqan.
Surah Al-Furqan ini banyak menceritakan cerita-cerita nabi-nabi dahulu. Walaqad ataina Musal kitab, di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaqad ataina Musal kitab wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan telah kami berikan Nabi Musa akan kitab, dan kami jadikan beserta Nabi Musa itu akhahu Harun wazira, saudara beliau itu yaitu namanya Harun, wazira sebagai orang yang membantu di dalam perjalanan Nabi Musa. Faqul nadhhaba ilal qaumil ladina kadzdzabu biayatina, kami katakan berangkatlah kalian berdua wahai Musa wahai Harun kepada kaum yang mendustai daripada ayat-ayat kami. Fadamarna alaihim tadmira, kami binasakan mereka dengan tenggelam. Berarti di sini menceritakan bahwasanya yang ditenggelamkan di sini adalah golongan-golongan yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu yang pernah dijazahkan oleh guru saya dahulu pala. Barang siapa yang membaca walaqad karramna bani Adam, satu. Kemudian waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Walaqad karramna bani Adam dibaca 1000. Kemudian waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa dibaca 1000 selama 40 hari. Kenapa amalan itu 40 hari? Supaya menjadi darah daging atau menjadi tabiat amalan tadi. Jadi kenapa amalan orang-orang dahulu itu 40 hari? Itu supaya menjadikan tabiat atau menjadi kebiasaan mendarah daging amalan tadi di tubuhnya. Jadi kalau kurang 40 itu belum. Tapi ada juga orang yang belum sempat 40 hari mengamalkan, sudah diberi Allah Ta'ala yang namanya keistimewaan atau fadilah daripada ayat-ayat atau zikir-zikir yang dibacanya. Ada juga, cuma orang-orangnya saja. Nah itu amalannya, itu fadilahnya kata menurut guru saya dahulu yang pernah mengijazahkan kepada saya waktu saya di pesantren. Itu kalau kita baca itu ada orang matinya tidak bisa dibagusi tangannya atau kakinya terbuka begini, bila dirapatkan begini terbukalah begini. Bagaimana kita bisa mengikat dengan kain kapan? Tangannya begini aja, karena mungkin kebiasaannya dahulu sering main panco, kanan kiri main panco, lalu matinya dalam keadaan main panco, sakit jantung, matinya begini, hendak diputar begini patah. Atau orang-orang yang mati dalam keadaan masih memiliki ilmu hitam. Jadi guru saya bercerita dahulu, nak kata beliau, dahulu di waktu di kampung ada orang itu mati dalam keadaan giginya bertaring. Karena di kampung dahulu tuh banyak ilmu kebal, termasuk diantaranya memakai bulu hantu Maryaban. Jadi ditaruh di samping gusi, Pak. Tapi kalau bila bercermin kelihatan taringnya. Bila tidak bercermin atau orang lain melihat tidak kelihatan. Tapi bila bercermin giginya bertaring. Itu ilmu kebal dahulu. Nah, orang ini mati, belum sempat bertobat, belum sempat dibuanginya bulu hantu Maryaban tadi. Lalu kata beliau di waktu dimandikan giginya memanjang. Nah, aku ingat kata beliau amalan yang pernah diijazahkan oleh guruku, kata guru saya.
Dibaca beliau, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Nabi Adam. Satu. Kemudian waqul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, apabila datang yang namanya hak, akan hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur. Ditiup beliau, digayung berisi air, disiram beliau begini. Gigi taringnya tadi langsung hilang. Memendek. Nah, jadi yang yang sering membiasakan memandikan mayat, ini patut beramalan ini. Siapa tahu menemui yang macam-macam. Ada yang matanya melotot, berputar-putar begini, putar-putar begini. Ya. Bisa melarikan diri tukang mandikan mayat nih. Kalau setengah-setengah berani, setengah-setengah takut, enggak usah aja. Jelas-jelas mati, jelas-jelas tidak akan bangkit lagi itulah mayat. Iya masih takut juga mandikan mayat, kan aneh. Nah, yang kedua itu amalan. Ini siapa yang sanggup aja itulah mengamalkan lah. Apabila orang itu sering berkata dusta, apabila kita bacakan itu, dia tidak akan berkata-kata terkecuali perkataannya itu perkataan yang jujur. Bila dia hendak berdusta, gagap, tidak jadi berdusta. Itu fadilah membaca walaqad karramna bani Adama wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. 1000 kali setiap hari selama 40 hari. Gimana tadi? Wa qaumun nuhil lama kadzabur rusula, dan kaum daripada Nabi Nuh manakala mereka itu dibinasakan Allah Ta'ala pada ketika mereka mendustakan Rasulnya. Aghraqnahum, dan kami tenggelamkan mereka. Waja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan mereka itu kaum bagi manusia yang akan datang selanjutnya sebagai pelajaran. Wa atadna liz-zalimina 'adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang-orang zalim itu akan azab atau hukuman yang begitu pedih. 2. Wa adaw, kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Wa samuda, kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh. Wa ashabar rasi, kemudian ashabar ras. Jadi ada golongan ashabar ras itulah. Ini setelah kaum Samud. Jadi sisa-sisa daripada penganut cucu-cucu daripada kaum Samud itu ashabur ras. Itu pernah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini Rasulullah SAW pernah menjelaskan, nanti yang awal-awal masuk surga inilah setelah umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad yang paling awal dahulu masuk surga. Nah, setelah itu kan nabi-nabi yang lain. Nah, di antara nabi-nabi yang lain itu ada umat Nabi yang dahuluan masuk surga, yaitu seorang laki-laki hitam, budak hitam. Jadi Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, dahulu ada seorang nabi diutus di golongan ashabur ras. Rasi ini di daerah Yamamah, daerah Yaman dahulu. Mereka ini mendustakan nabi mereka. Cuma yang beriman satu orang aja, yaitu orang kulit hitam. Tidak ada satu orang juga pun yang beriman terkecuali orang negro pada waktu itu. Nah, nabi tadi ini didustakan. Lalu mereka membuat sumur, membuat sumur dalam-dalam sampai berisi air. Dilemparnya nabi tadi itu di sana.
ditutup dengan batu yang besar. Nah, orang negro tadi ini yang beriman kepada Nabi di kalangan di zaman itu setiap harinya mencari kayu di hutan, cari kayu di hutan. Kemudian dijualnya di pasar, beri makanan, belikan minuman. Datang ke sumur tadi palah, batunya itu sangat besar, bahkan berpuluh-puluh orang yang mengangkat baru bisa terbuka. Dengan izin Allah Ta'ala, muridnya si Nabi tadi ini orangnya tidak gemuk, tidak besar. Dengan izin Allah Ta'ala, setiap kali hendak memberi makan, memberi minum Nabi tadi itu, diizinkan Allah Ta'ala bisa membuka. Dibukanya, wahai Nabi Allah, ini makanan minuman untuk sampian. Sudah begitu ditutupnya lagi batu tadi. Setiap harinya seperti itu. Nah, yang ini kata Rasulullah yang awal-awal umat selain daripada umat Nabi Muhammad SAW yang awal-awal masuk surga. Selama berapa tahun begitu aja palah si negro tadi ini yang beriman kepada Nabi Allah tadi. Lalu suatu ketika palah kerjanya mencari kayu, dijual ke pasar, dibelikan minuman untuk Nabi tadi. Berkhadam lah istilahnya, berkhadam, membantu guru lah. Karena tidak cukup lah kita menuntut ilmu agama itu tidak cukup dengan sekadar duduk sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat dengan apa yang sampean sampaikan, itu tidak cukup. Al ilmu bitta'allum wal barakatu bittakhadum, itu istilah ulama-ulama dahulu kita. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan cara dituntut. Menuntut itu bukan kita sekadar mendengar di YouTube. Karena kewajiban kita adalah kun aliman, jadilah kamu menjadi orang alim, au muta'alliman atau orang belajar. Syarat orang belajar itu duduk di hadapan. Au mustami'an atau orang yang mendengar. Nah, karena misalnya kesibukan tidak ada, cuma ada rekamannya di YouTube, lalu kita mendengar di YouTube, itu golongan nomor 3. Au muhibban atau juga tidak sempat waktu karena kesibukan dunia, tapi mencintai dengan orang-orang soleh tadi. Wala takun khamsan fatahlik, janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Jadi orang alim tidak bisa, belajar sekedudukan tidak bisa, mendengar tidak bisa juga, mencintai tidak bisa juga. Jangan jadi orang kelima. Fatahlik, kamu akan binasa kata Rasulullah. Ilmu itu dengan cara dituntut, cara menuntutnya itu dengan cara berhadapan. Itu baru namanya orang belajar. Kalau belajar di YouTube, belajar di itu bukan belajar, itu namanya mendengar, tingkatan yang nomor 3. Tapi masih mending daripada menjadi orang yang kelima, itu binasa. Wal barokatu bittakhadum, sedangkan berkah itu didapat dengan cara kita membantu. Berkahnya di situ. Banyak malah kejadian-kejadian muridnya inilah paling bodoh. Cuma di akhir pelajaran, termasuk di antaranya ini cerita yang benar yang disampaikan langsung oleh orangnya langsung, yaitu Kiai Haji Busairi Sungai Buluh Brabai. Beliau di Mekah mengajar 25 tahun. Tamatan di pesantren Ibnul Amin Pamangkih Brabai. Beliau sendiri yang bercerita. Aku termasuk orang paling bodoh kata beliau, paling bodoh. Tapi ikut terus dengan guru, ikut terus apa yang diperlukan guru dibantunya, menuntut terus. Karena kebodohanku kata beliau, aku ditempeleng. Ditempeleng. Ternyata tempelengannya tadi itu bukan mengakibatkan beliau menjadi orang stres. Ternyata setelah ditempeleng itu kata beliau, apapun yang kubaca hafal. Coba, beliau hafal, termasuk diantaranya hafal kitab yang pernah beliau hafal yaitu Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu tebalnya segini 2 biji. Quran hafal. Coba bayangkan. Di Mekah mengajar 25 tahun. Beliau pernah ditawari di Malaysia untuk menjadi ketua mufti, tidak mau. Datang lagi ke Indonesia, beliau ditawari di Brabai menjadi pejabat lah, beliau tidak mau. Mendingan beliau pakai kelotok lah, datang ke desa-desa mengajarkan kitab. Sampai sekarang alhamdulillah masih panjang umur beliau. Itu cerita langsung beliau sama saya.
Jadi rupanya inilah kemarahan gurunya, bodoh, ibaratnya bahasa kitanya sangat bodoh, sudah diajari tidak masuk-masuknya, ditempeleng beliau tak, ditempeleng oleh guru beliau tak, langsung pintar. Kan macam-macam inilah, macam-macam caranya. Sampai sekarang beliau masih hidup. Kiai Haji Usairi Sungai Buloh, Barabai, Kalimantan Selatan. Ngajar di Mekah beliau lama, 25 tahun. Teman-teman beliau itu almarhum Guru Abrar Sampit, pengasuh pesantren di Sampit. Kemudian teman beliau itu itu termasuk guru kita juga, yaitu Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari, yang sekarang beliau membuka pesantren di Bogor. Nah jadi si murid tadi inilah, si murid sama si Nabi tadi. Nah suatu ketika karena kebiasaan seperti ini pala Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala membikinkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan cerita yang beriman kepada Nabi tadi itu lah, di saat mengangkat kayu kecapean. Rupanya ada capeknya juga. Nyendar di pohon pala, bebaring, ketiduran. Ditidurkan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, selama 7 tahun. Coba 7 tahun bemiring begini, bemiring ke sebelah kanan bina. 7 tahun tidur. Terbangun sebentar kecapean, bemiring ke sebelah kiri lagi. Di saat bemiring ke sebelah kiri mengantuk lagi, ditidurkan Allah Subhanahu wa taala 7 tahun. Berapa jumlahnya? 14 tahun tertidur. Lalu dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Setelah bangun, astagfirullah, aku ketiduran setengah hari. Dianggapnya setengah hari, dianggapnya cuma sekitar 6 jam, padahal 14 tahun. Coba. Keingatan, astagfirullah, aku belum menjual kayu, belum beli makanan, belum minuman untuk Nabi Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke pasar, jual kayu, beli makanan, beli minuman. Mau datang ke tempat sumur, dibukanya batu yang besar itu, dibukanya sendiri. Hah, kemana nabinya? Tidak ada lagi. Bertanya-tanya kepada orang-orang yang lebih tua di sana, bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala di saat dia tidur tadi itu, Allah Subhanahu wa taala membikin sadar kepada kaumnya untuk beriman kepada Nabi tersebut. Sehingga tidak lama setelah itu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi tersebut. Nah, ini orang yang paling pertama masuk ke dalam surga setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja amalannya karena keimanannya kuat, kepercayaannya dengan nabinya tadi. Wa ashabar rasi wa qurunam ba'da dzalika katsir, dan banyak yang dahulu-dahulunya, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah dibinasakan Allah taala. Wa kullan darabna lahul amsal, setiap yang demikian kami jadikan percontohan. Wa kullan tabbarna tatbira, dan kami binasakan mereka akan sebagian yang lain sebagai tadbir. Nah, sebagaimana surah-surah yang lain memberikan hikmah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Furqan ini memberikan hikmah yang luar biasa. Sekitar ada 9. Yang pertama ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Nanti akhir ayat ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru. Mereka-mereka yang telah kami sebutkan, kata Allah taala, mereka akan mendapat yujzauna ghurfata, mendapatkan surga tingkatan paling tinggi, bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Nah, ini hampir ayat terakhir. Ada beberapa orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki sifat ini, yujzaunal ghurfata bima sabaru,
kami akan membalas mereka, kata Allah Ta'ala, dengan ghurfata bima sabaru, dengan surga yang paling tinggi derajatnya. Siapa mereka? Inilah, yaitu dimulai ayat 93, ayat berapa nih? Ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berjalan di muka bumi haunan. Haunan itu tenang, tentram. Imam Fakhrur Razi ini dalam tafsir beliau inilah, itu menjelaskan arti tenang di sini. Yang pertama, orang-orang yang berjalan di muka bumi, jalan-jalan, inilah, jalan-jalan ke sana kemari, ke sana, baik ke tempat pekerjaan atau kemana juga pun, haunan, dengan membawa ketenangan, tidak bikin masalah. Ini merasa lebih besar badan, inilah, merasa badan. Dahulunya pernah kuntau, dahulunya pernah bisa silat, pernah karate, ketemu orang yang ngebut-ngebutan, hei sini. Nah, itu namanya bikin keributan. Berarti bukan termasuknya ada 9 orang lah, 9 orang yang bila memiliki sifat ini, kata Allah Ta'ala, yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka akan dibalas Allah Ta'ala ghurfata, surga yang paling tinggi, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Siapa golongannya? Nah, ini kita mundur ayatnya, ayat 63 dimulai. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang di muka bumi ini berjalan dengan tenang, dengan tentram, tidak membuat keributan, tidak bikin masalah. Di jalan tuh tidak bikin masalah. Sedikit-sedikit, nah itu bikin masalah. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil yang membicarakan mereka, bila kita lewat dari jauh nih lah, ngobrolnya asik, bila kita lewat diam, berarti itu ada yang dibicarakan. Nah, orang-orang jahil yang membicarakan mereka, qalu salama, mereka mengucapkan assalamualaikum. Lalu kita ngomong ngapain tadi, ngomong ngapain? Tidak sabarnya, bila tidak sabar pasti terjawab, Pak. Pasti terjawab. Apabila orang-orang jahil menghitab mereka, mencaci maki mereka, qalu salama, mereka mengatakan salam. Nggih, pun, itu aja. Sangguplah kita kesabaran seperti itu. Kamu inilah bekerja tidak bagus begini-begini. Nggih. Apa masalahnya? Kamu ini bodoh betul, sudah dikasih tahu jam sekian harus datang. Nggih, ulun salah. Cukup. Karena kalau kita panjang lebar dengan alasan-alasan, nanti ditambahinya lagi. Ini Allah Ta'ala memberi kepelajaran kepada kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mengajak bicara orang-orang jahil. Orang jahil ini bukan orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang pintar tapi pemarah. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Itu termasuk orang jahil. Atau lagi kata almarhum guru sekumpul dulu, orang jahil itu suka menyusahkan orang lain. Nah, itu termasuk orang jahil. Kerjaannya tuh hendak minta tolong, kerjaannya tuh hendak hendak dibantu terus, dia tidak mau membantu tapi hendak minta dibantu terus, pokoknya santai. Nah, itu orang jahil. Bila bertemu dengan orang yang demikian, inggih insyaallah nanti ku kerjakan, inggih. Ini sudah tahu nih lah, orang ini senang menyuruh kita terus, padahal dia badannya sehat, macam-macam nih lah. Kita aja disuruh. Padahal kita mampu, tapi menyuruh orang terus, itu termasuk orang jahil. Melawankah kita dengan orang demikian? Jangan. Nggih, insyaallah. Bila tidak mampu, sudah diam aja kita.
Itu yang kedua. Wa ibad walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang bangun li rabbihim bagi Tuhan mereka sujada wa qiyama, sujud dan berdiri di dalam salat. Orang yang salat malam, beribadah malam. Ini syarat ketiga. Syarat ketiga nih. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghuraba. Dan orang-orang yang mengatakan rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah palingkanlah, jauhkanlah kami daripada neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana ghuraman, karena bahwasanya azabnya neraka jahanam itu ghuraman, senantiasa menyakitkan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah sepaling jahat daripada tempat dan kediaman. Karena apalah belum masuk neraka jahanam apalah. Orang-orang yang diceritakan dalam tafsir itulah menurut Ibnu Abbas kalau tidak khilaf. Itu orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam itu bukan langsung masuk. Di pintu neraka jahanam disuruh berhenti dulu oleh malaikat. Duduk sini dulu, santai dulu di sini. Diambilkan malaikat apa? Racun ular. Semua racun-racun yang ada di bumi itu ditaruh di gelas. Ditaruh di gelas. Disuruh minum dulu sebelum masuk neraka jahanam. Jadi saat mereka minum racun itu, maka terkelupasanlah rambut-rambut rontokan semua, kulit terkelupas semua, karena sangat dahsyatnya racun daripada semua binatang yang ada di dalam api neraka. Ular aja besarnya kata Rasulullah seperti unta. Coba. Kalajengking itu seperti begal, seperti kuda besarnya kalajengking. Nah, racunnya itu dikumpulkan oleh malaikat, diminumkan kepada ahli neraka jahanam. Sebelum masuk neraka jahanam disuruh santai dulu di depan pintu neraka jahanam, disuruh minum dahulu. Coba. Nah, orang-orang yang selalu membaca, artinya orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghuraman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Berapa sudah? Yang pertama, orang yang santai hidupnya, tidak mau mengurusi orang lain, santai. Yalah, santai. Yang kedua, orang yang apabila orang jahil memusuhi mereka atau mencampuri tangan mereka, mereka mengatakan salama, nggih pun, nggih, itu aja. Artinya jangan dilawan. Yang ketiga, orang-orang yang selalu sholat malam. Yang keempat, mereka-mereka yang selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada api neraka jahanam. Yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka itu menafkahkan harta mereka, baik untuk keluarganya, baik di dalam rumah tangganya atau keluarganya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tapinya tidak pula kikir. Habis-habisan tidak juga, terlalu sekek tidak juga. Wa kana baina dzalika qawama. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, antara yang kikir dengan yang boros itu di pertengahannya diambil. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bala man iqtasada." Selamanya kata Rasulullah tidak akan fakir, tidak akan jatuh miskin, tidak akan merasa kekurangan man iqtasada, orang kepala keluarga, maksudnya suami, iqtasada yang selalu ekonomis di dalam rumah tangganya. Bahkan kita yang disunahkan tuh hari Jumat itu adalah pengeluaran itu kalau bisa lebih daripada hari-hari yang lain. Sama 10 Muharram, hari Asyura itu disunahkan kita amalannya bila kita membelanjakan harta kita untuk keluarga kita di 10 Muharram atau bulan Asyura, maka Allah Ta'ala akan menjamin rezeki kita lebih lancar daripada tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang dilancarkan Allah Ta'ala rezeki kita. Nah, kalau ingin setiap hari Minggu, dalam seminggu ingin lancar, di hari Jumat itu ada
lebihlah kita membelanjakan uang belanja kita kepada keluarga kita. Kalau misalnya setiap hari 70.000, 80.000 setiap hari pengeluaran kita nih untuk beli makan untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, hari Jumat bedakan sedikit 100.000 kah? Itu amalan supaya seminggu tidak fakir, dalam setahun tidak fakir dengan mengamalkan bulan Asyura. Seminggu tidak fakir dengan mengamalkan berbagi rezeki hari Jumat. Nah, ini amalan masjid kita nih lah. Setiap hari Jumat dapat nasi kotak, dapat nasi bungkus, macam-macam. Ini amalan sugih. Orang Banjar tuh amalan sugih. Itu ada jamin Rasulullah telah tidak terlalu kikir, tidak juga boros. Riwayat Abu Darda lagi lah, masalah seorang suami inilah, seorang suami. Nabi SAW bersabda, min fikhir rajuli rifqatun fi ma'isyatihi. Di antara tanda bijaksananya seorang suami itu rifqatun fi ma'isyatihi, ekonomis di dalam pembelanjaan rumah tangganya. Tapi tidak joboros lah, tidak joboros. Ini sesuatu keperluan lah, sesuatu keperluan yang betul-betul keperluan tuh ditangani. Bukan terlalu boros juga. Imam Hasanul Basri mengartikan boros itulah, walaupun sedikit dikatakan boros, kata beliau, apabila harta itu tadi digunakan selain daripada jalan Allah. Walaupun sedikit. Tetapinya apabila harta itu sebanyak apa pun yang kita keluarkan tapi ke jalan Allah, itu menurut Imam Hasanul Basri itu tidak termasuk boros. Baik sehabis-habisnya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, itu semua harta beliau telah habis sama sekali dikasihkan kepada Rasulullah. Itu contohnya sahabat. Ini menurut Imam Hasanul Basri. Nah, orang yang tidak terlalu kikir, tidak juga terlalu boros, tidak juga di dalam rumah tangga. Ini termasuk di antara 5 syarat orang-orang yang bisa mendapatkan surga yang paling tinggi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyembah selain daripada Allah, harus Allah yang disembah, bukan orang lain. Artinya jangan sampai menganggap sesuatu itu lebih daripada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bihaq, dan jangan membunuh diri seseorang yang Allah Taala haramkan untuk membunuhnya illa bil haqqi, terkecuali dengan hak. Wala yasnun, dan jangan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang menghalalkan zina, yalqa asaman, maka akan dilemparkan dengan neraka di dalam wadiyan finnar, dalam jurang di dalam api neraka. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan adabnya yaumul qiyamah. Wa yakhlud fihi muhanan, dan akan kekal adab tadi muhanan. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, terkecuali yang bertobat dan beriman beramal soleh. 5 tadilah. 5 berapa sudah? Selanjutnya, nah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Syarat yang ke-6. Wa idza marru bil lagwi, apabila mereka inilah orang yang akan mendapatkan surga tingkat yang paling atas. Wa idza marru bil lagwi, apabila mereka ini melewati tempat-tempat yang lagwi, lagwi ini yang sia-sia. Marru kirama, mereka berpaling lah tanpa menghinakan diri sendiri, menjaga kehormatan diri. Contoh apalah, kita diundang acara pengantin lah, pakaian peci beginilah, baju koko piyama, pakai sarung misalnya, ada dangdutan di situ, pakaian perempuannya segini. Ayo Pak Ustadz ya, sini nyumbang selagu dulu, lagu Roma Irama aja. Itu namanya sudah berletak di sana lah, ikut-ikutan juga. Nah, bila kita sanggup nalah, ya insya Allah nanti.
Bila mereka melewati tempat-tempat yang batil, mereka itu berlalu tapi secara lemah lembut, tidak kasar. Oi, itu haram nah. Kan ada yang seperti itu malah. Orkesan dangdut tentu haram hukumnya. Aku udah mau lagi datang ke sini. Jangan begitu. Itu namanya orang tahu ilmu tapi tidak sabar. Ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Makanya di akhlak inilah, akhlak menghadapi orang awam, akhlak menghadapi orang yang alim ini beda-beda, tidak bisa kita samakan. Kalau orang alim salah, tegur dengan keras wajar. Ini orang awam mengadakan lagu dangdut, siapa tahu mereka tidak tahu hukumnya. Ini keras-keras, haram tuh nah. Isbal itu haram, neraka, bid'ah, sesat jar. Siapa tahu ini orang awam, ini sopir taksi inilah kecapean wudhu, sholat, lalu dia mengambil ke depan. Celananya ini belum sempat diangkatnya ke atas. Jadi katanya imam, isbal haram, masuk neraka. Lari si sopir tadi lari. Coba kasihannya. Disinilah letaknya lah, banyak yang tahu ilmu, cuma di dalam mengamalkan ilmu terhadap kepada orang awam, terhadap kepada orang alim itu berbeda caranya. Ini orang awam, supir taksi ditegur begitu. Kalau kita misalnya seperti kita yang sering ke majelis taklim ditegur seperti itu, mungkin kita akan memaklumi. Ditegur begitu. Jadi marru karama. Apabila seseorang ini, mereka inilah calon-calon ahli surga yang paling tinggi derajat. Bila mereka melalui tempat-tempat yang batil, tempat-tempat yang salah, marru kirama, mereka itu berlalu dengan cara lemah lembut. Mampir dulu nah, ikut dulu selagu. Insya Allah ini masih sibuk lah, terima kasih dulu undangannya. Bisa pelan-pelan. Aku udah mau, bila ada kerokin di sini aku udah mau, itu haram hukumnya. Bisa lah, ndak bisa Pak. Itu yang keras-keras yang seperti itu ndak bisa diikutkan, ndak bisa. Nah, kita pelan lah. Jadi perkataan bid'ah sesuatu jangan sampai keluar dari mulut kita bagi kepada orang-orang yang nutullah. Jadi artinya ada majelis yang mengatakan bid'ah sesat itu jangan diikuti seperti itu, karena akan membiasakan mulut kita pun mengatakan orang lain nanti bid'ah sesat. Kita penyampaian ini perlu bagus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu kepada jalan hikmah, lemah lembut kata Allah Ta'ala. Tidak bisa kita langsung dengan keras-keras. Nah, 1 menit ya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka itu didengarkan ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mendengarkan, memperhatikan. Dan yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Itu barisnya, jangan salah-salah barislah karena ini ayat Al-Qur'an. Qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karena ini ayat Al-Qur'an, kalau seandainya hadis Nabi bisa lah. Jadi kalau misalnya mau diubah juga niat membaca doa, bukan niat membaca Quran. Lah. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yunina. Boleh kalau niatnya doa. Tapi kalau niatnya itu Quran, doa di dalam Al-Quran tidak boleh dirubah kata Imam Ghazali. Nah, memang ada lah doa-doa yang boleh diubah, yang segi hadis ataupun segi Quran boleh diubah apabila itu sekedar niat bacaan kita doa. Misalnya Rabbi Firli, karena di dalam Al-Quran tuh diajarkan Rabbi Firli. Tapi kita karena ingin menjamak supaya karena Rabbana gfir lana lah, Rabbana gfir lana. Ini mungkin sudah kita bahas pada setahun yang lewat, sudah membahas masalah merubah ayat Al-Quran, doa-doa di dalam Al-Quran, doa-doa di dalam hadis Rasulullah SAW, supaya kita jangan dikatakan orang yang mengubah Quran, orang yang mengubah hadis, karena ini bahaya. Mengubah ayat Al-Quran, mengubah ayat hadis-hadis Rasulullah itu bahaya.
Kalau niatnya bukan niat berdoa dan niat bukan membaca Quran. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna. Itu barisnya lah. Tolong sama-sama kita memeriksa kembali di dalam surah apa nih? Surah Al-Furqan hampir ayat yang terakhir ini bacaannya seperti itu supaya kita di dalam berdoa nantinya, karena ini di antara 9 syarat supaya masuk ke dalam surga yang paling tinggi, kita disuruh Allah Ta'ala untuk berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu baris yang benarnya di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala washabihi barik wasallam. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alimi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.